Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel Alope Coding Room ini. Nah, jadi sekarang kita ada pada seri baru lagi nih, yaitu seri yang namanya Responsive Web Design. Yang mungkin bakal lebih singkat atau bakal sering saya sebutnya itu yang namanya responsive. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu responsive web design? Nah, di sini menurut artikel dari W3 Schools ini, artikel yang sudah sering banget kita pakai untuk belajar HTML dan CSS selama ini. Ya. Jadi katanya responsive ini itu adalah membuat website kamu terlihat bagus di semua device. Ya, tentunya device yang dimaksud ini itu adalah desktop, tablet, atau juga handphone. Desktop di sini itu menyangkut ke komputer ataupun laptop ya. Nah, jadi nantinya website yang kita bikin itu bakal lebih bagus. Bakal terlihat bagus di semua device atau ketiga device tersebut. Ya, itu dengan menggunakan responsive. Oke. Nah, terus katanya si responsive web design itu hanya menggunakan HTML dan CSS tanpa menggunakan bahasa program lainnya ataupun menggunakan JavaScript nih katanya. Ya, tapi intinya yang harus kalian perhatikan, pengertian dari responsive itu adalah untuk membuat web kita terlihat bagus di semua device. Ya. Oke, nah coba scroll lagi ke bawah. Di sini ada penjelasan yang tadi saya perlihatkan. Lihat lagi ke bawah, di sini adalah contoh penggunaan atau contoh dari responsive web design ya, yang disiapkan sama si W3 Schools ini. Tinggal try it yourself aja. Lihat, ini adalah contoh dari responsibilitas dari sebuah website. Ini ketika website kita diakses dengan ukuran 689 kali 512. Ini mungkin biasanya di tablet ya. Jadi di tablet, ketika website kita dibuka di tablet, itu tata letaknya itu seperti ini. Kalau misalkan ini bisa di drag ya. Kalau misalkan saya drag, coba kecilin. Nah, ini ketika size-nya 500, itu jadi seperti ini dia. Tata letaknya. Ada sedikit perbedaan. Yang dimana tadinya, the city-nya itu ada di sebelah kanan dari list kategorinya. Ini ketika dibuka di tablet, ketika dibuka di HP, maka kategorinya bakal full sebesar layar, dan the city-nya atau teksnya itu bakal ada di bawah dari list kategorinya tadi. Beda lagi ketika dia diperbesar lagi di ukuran 900. Nah, maka sekarang dia punya 3 kolom nih. Oke, ya kalian bisa lihat lah di mana perbedaannya tadi. Dan inilah yang disebut dengan responsive web design. Oke, paham ya? Nah, terus ini close aja, kita lihat lagi di sini ke RWD viewport. Lihat lagi di sini katanya apa sih itu viewport nih katanya. Ini kalian bisa baca-baca aja karena ini bahasa Inggris, kalian bisa copy paste aja ke translate. Tapi di sini saya bakal translatein sedikit saja yang dimana viewport ini akan bervariasi sesuai device-nya dan akan lebih kecil ketika dibuka di mobile phone atau di HP ketimbang di layar komputer gitu atau di layar laptop. Dan katanya di sini dijelaskan kalau misalkan sebelum adanya tablet dan HP, web itu hanya didesain untuk komputer saja atau untuk laptop saja. Dan dulu itu katanya web itu static design yang hanya memiliki ukuran yang tetap. Nah, jadi intinya ketika dibuka di komputer, di tablet, ataupun di HP, ukurannya tetap sama. Itu yaitu dengan yang namanya static design. Nah, contohnya nih punya saya seperti ini. Ini saya bikin sangat sederhana, yang dimana saya punya gambar dan juga ada title post nih. Ini adalah postingannya, ceritanya. Ya, ini belum responsive design, tapi masih static design. Kalau misalkan di sini saya inspect, nah terus di sini ada logo HP dan tablet ya. Kalau misalkan saya klik,
Nah, lihat ketika dibuka di HP, ukuran layar 372 ya. Atau bisa kalian pilih lagi misalkan di sini ketika dibuka di HP Samsung Note 20 Ultra Linux, maka tampilannya bakal seperti ini. Jelek banget. Ya. Atau ketika saya buka websitenya itu di iPad. Nah, ini agak mending ya, agak lumayan, tapi tetap agak jelek karena ini ada bagian yang melebar nih ke bawah. Ya, kalau misalkan di komputer ya seperti ini. Itu yang namanya static web design. Oke, paham ya? Yang dimana ketika dibuka di laptop, di HP, atau di tablet, itu sama-sama aja. Nah, terus selanjutnya di sini ada cara setting viewportnya. Nah, itu kalian tinggal paste aja yang ini. Ya, jadi kalian pakai meta ini, pakai tag meta. Ini kalian taruh di dalam tag head. Ingat ya, di dalam tag head. Oke, untuk selebihnya kegunaannya itu kalian bisa baca with device with ini artinya apa, initial cell ini artinya apa. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, tapi sebenarnya kegunaan dari tag meta ini itu apa? Lihat ke bawah, ini adalah contoh ketika tanpa menggunakan viewport meta tag. Jadi tanpa menggunakan si tag meta ini. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Sedangkan ketika kita menggunakan meta tag, maka hasilnya bakal seperti ini. Ya, jelas sekali perbedaannya ya. Jadi ketika kita menggunakan viewport meta tag tadi, yang ini, itu dia bakal lebih bisa dibilang responsifnya jalan lah. Oke. Lihat lagi ke bawah, ini bisa kalian baca-baca aja, silahkan. Terus kita ke RWD Grid View. Nah, tapi di sini grid kita bakal bahas nanti, jadi kita lewat aja. Di sini ada RWD Media Query. Nah, jadi Media Query ini itu adalah fungsi untuk meresponsifkan website yang kita punya. Contohnya di sini, ketika ukuran layarnya itu 600 pixel ke bawah, ya, jadi 600 pixel ke bawah, bodinya kasih background light blue. Jadi ketika ukuran layarnya 700 pixel, background light blue ini gak bakal jalan. Oke? Ya, tapi untuk ini nanti aja deh, kita bakal bahas lagi. Ke bawah lagi, ini ada add a breakpoint. Ini ya kayaknya ini gak terlalu butuh. RWD image, kalau misalkan kalian mau baca aja. RWD videos, silahkan. Framework, ini kalian bisa baca aja. Tapi framework juga bakal kita bahas nanti. Pelan-pelan aja ya. Nah, jadi pada seri kali ini khusus kita bakal bahas dengan yang namanya responsive web design, yaitu membahas media query. Ya. Nanti kita juga bakal berkenalan dengan max width, min width, atau max height, min height. Itu nanti kita bakal berkenalan dengan properti-properti tersebut. Bahkan nanti kita bakal belajar dengan yang namanya display flex dan juga display grid. Tapi harus kalian tahu dulu, display flex sama grid ini itu bukan bagian dari responsive. Jadi istilahnya, kalau misalkan kalian pengen punya web yang responsif, nggak harus pakai display flex ataupun display grid tadi. Tapi dengan menggunakan display flex ataupun grid, itu kalian bisa membuat website yang responsif dengan sangat mudah. Jadi bakal digunakan ketika kalian pengen membuat website yang responsif dengan menggunakan flex ataupun grid display tadi. Oke, paham ya? Nah, jadi saya rasa untuk perkenalan dengan responsive web design itu cukup di sini aja. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan responsif itu adalah untuk membuat website kita terlihat bagus di semua device. Nah, jadi sebelum kalian berpikir untuk membuat website kalian online, membuat website kalian bisa diakses semua orang, itu kalian harus perhatiin dulu responsifnya.
Karena tentunya nanti pengunjung-pengunjung kalian itu ada dari berbagai kota, bahkan dari berbagai negara, itu punya device yang berbeda-beda. Ada yang gunakannya di HP ukurannya mungkin yang ukuran kecil. Ada yang HP-nya udah modern, yang udah zaman sekarang, yang ukurannya ada yang besar gitu. Ada yang pakainya di tablet, di iPad. Atau ada yang pakainya di komputer yang layarnya lumayan besar. Nah, itu harus kalian perhatikan sebelum kalian mengonlinekan website kalian. Jadi tentunya pembelajaran mengenai responsive web design ini bakal sangat menarik sekali. Oke, jadi semoga kalian semangat nih untuk belajar responsive web design ini.